Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Aribowo, peserta Latsar CPNS tahun 2025, gelombang 1 angkatan 4, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional. Dan untuk tema video kali ini adalah adaptif. Apa itu adaptif? Adaptif itu jargonnya kira-kira seperti ini. Kami siap menghadapi ataupun menjadi motor perubahan dengan terus mengasah kreativitas dan berinovasi. Jadi panduan adaptif itu adalah cepat menyesuaikan diri, menghadapi perubahan, kemudian terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, dan bertindak proaktif. Dan perwujudannya itu kita menyesuaikan diri di berbagai lingkungan kerja, kemudian beradaptasi dengan dinamika perubahan lingkungan, kemudian menguasai dinamika perkembangan teknologi, menyampaikan ide, gagasan untuk kemajuan instansi dengan berani, kemudian membuat inovasi yang mendukung tujuan instansi secara konsisten, mengantisipasi permasalahan yang terjadi di masa mendatang dengan kritis, kemudian menjalankan sistem kerja yang berbasis teknologi informasi, mengidentifikasi potensi masalah dan solusi, kemudian menunjukkan keingintahuan yang tinggi terhadap hal baru, dan memanfaatkan peluang untuk menghasilkan hal yang lebih baik. Jadi perilaku adaptif yang pernah saya lakukan atau yang sudah saya lakukan di instansi atau di lingkungan kerja, yaitu menindaklanjuti disposisi undangan penyusunan petunjuk teknis, pembahasan petunjuk teknis rancangan peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang survei dan pemetaan pertanahan dan ruang. Tahapan kegiatan yang saya lakukan, yang pertama membaca dan memahami disposisi yang diterima, kemudian berkoordinasi dengan atasan terkait instruksi yang diberikan, kemudian meminta draft rancangan juknis ke teknis, mempelajari rancangan juknis, dan juga berkoordinasi dengan perancang dan rekan kerja, kemudian melaporkan ke atasan terkait tindak lanjut dari undangan tersebut. Adaptif dalam kegiatan yang saya lakukan adalah menunjukkan keingintahuan yang tinggi terhadap hal yang baru. Saya sebagai perancang peraturan perundang-undangan lebih fokus ke legal drafting. Akan tetapi, sebagai perancang peraturan perundang-undangan juga harus terus belajar dan beradaptasi terhadap perkembangan hal-hal teknis di luar legal drafting. Seperti dalam kegiatan ini, saya harus bisa mengerti terkait hal teknis survei, pemetaan, dan ruang, sehingga dalam membuat peraturan perundang-undangan sesuai kebutuhan. Jadi pada intinya, sebagai perancang peraturan perundang-undangan, kita juga harus tahu terkait hal-hal teknis, terkait perkembangan hal-hal teknis seperti alat ukur, kemudian alat survei, kemudian peta digital. Kita juga harus beradaptasi terhadap perkembangan teknologi seperti itu. Sehingga dalam pembentukan peraturan perundang-undangan kita dapat menentukan kata yang tepat, definisi yang jelas, sehingga tidak multitafsir dan bisa dilaksanakan oleh masyarakat ataupun pejabat instansi seperti Kantah maupun Kanwil. Ini kami juga melakukan pembelajaran secara Zoom bersama Ibu Nunung terkait materi core value berakhlak ASN, yaitu adaptif. Kami tadi membahas terkait tugas-tugas yang sudah kami kerjakan di hari sebelumnya, tugas individu maupun tugas kelompok. Jadi pada intinya, kita sebagai seorang ASN harus siap bertugas memberikan yang terbaik dalam kondisi dan keadaan apapun. Contohnya, seorang perancang peraturan perundang-undangan juga harus bisa terkait tugas administrasi, pembuatan surat menyurat, kemudian menjadi asisten sorot dalam rapat, membuat notula, dan lain sebagainya. Jadi kita harus beradaptasi, tidak hanya menjalani tugas jabatan kita, tapi kita juga harus bisa mengerjakan hal-hal di luar tugas kita. Jadi kita bisa menjadi ASN yang mandiri, ASN yang punya inovasi, punya kreativitas, dan bisa mengerjakan di manapun, dalam keadaan apapun, dan bisa memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Sekian video yang dapat saya berikan untuk kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.